Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin muliakan, kita biasakan membuat majelis-majelis berbicara, mendengarkan, memikirkan, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bicara mengenai keagungan Allah ini akan meningkatkan, menambahi kemantapan iman kita. Insyaallah malaikat. Dan bicara mengenai keagungan Allah juga merupakan sebaik-baiknya doa. Kalau kita ini bicara keagungan Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, itu sama juga dengan doa. Allah Maha Kuasa, ya Allah, tolonglah kami dengan kekuasaan Engkau. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, sama juga dengan doa, ya Allah ampunilah aku. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, dunia akhirat milik Allah. Sama juga dengan kita ini doa, ya Allah berikan kepada aku, angkat kepala, angkat kepala. Lihat saya, jangan lihat bawah, lihat saya. Ya Allah berikan kepada aku bagian dari kekayaan-Mu. Allah yang menjaga seluruh makhluknya. Dialah yang menjaga matahari sehingga tidak longsor ke bawah. Dialah yang menjaga bumi sehingga tidak hancur. Dialah yang menjaga jantung kita sehingga berjalan. Sama juga dengan kita ini berdoa, ya Allah jagalah aku. Dibicara keagungan Allah juga merupakan doa. Bicara keagungan Allah juga merupakan dakwah. Karena kalau kita bicara keagungan Allah, kita ingat kepada keagungan Allah, orang lain pun menjadi ingat. Dan dakwah ini adalah sumber hidayah. Insyaallah malaikat. Bicara keagungan Allah juga merupakan zikir. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Zikir itu sebesar-besarnya amal. Maka bicara keagungan Allah ini harus menjadi kebiasaan kita. Kita buat majelis di rumah kita, di masjid kita, di kendaraan kita, di sawah kita, di ladang kita, di warung kita. Biasakan bicara keagungan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan alam semesta dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. Dialah yang menjalankan semuanya ini tanpa alat. Allah SWT menciptakan manusia ini di tempat yang gelap gulita, di perut ibu kita. Betul malaikat? Nah, dia yang memelihara kita di perut ibu yang gelap gulita, yang tidak ada apa-apa.
Dialah yang menaikkan langit tanpa tangga, tanpa tiang. Dialah yang memaniskan buah-buahan tanpa pemanis. Buah itu asalnya kecut, pahit, tahu-tahu jadi manis. Buah yang manis, buah yang kecut, buah yang masam, buah yang hijau, buah yang kuning, semuanya dari tanah. Dari tanah yang sama Allah jadikan buah-buahan yang berbeda-beda. Buah dari pohon-pohon dari tanah. Tanah dari mana? Dari tidak ada, diadakan oleh Allah. Manusia dari janin, janin dari air mani dari makanan, makanan dari tanah. Tanah dari mana? Dari tidak ada, diadakan oleh Allah. Allah bisa menciptakan dengan bahan, Allah bisa menciptakan tanpa bahan. Bahkan semua bahan itu asalnya tidak ada bahannya, bahannya tidak ada, diadakan oleh Allah. Allah SWT bisa menciptakan dari yang mati, benda yang mati jadi benda hidup jadi benda mati. Tanah yang mati jadi manusia yang hidup, jadi binatang-binatang, jadi buah-buahan, semua dari tanah. Ini kodrat Allah. Allah SWT itu kekuasaannya tidak perlu dengan apa saja, tidak perlu dengan siapa saja, tidak perlu dengan bantuan siapa saja. Itulah sebagian dari makna la ilaha illallah. Ini senantiasa kita bicarakan, sehingga kita ini siang malam hatinya kepada Allah. Kita boleh di pasar tapi hatinya kepada Allah. Asalkan ke pasar dengan kerja yang halal, nggak apa-apa, tapi hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Karena pasar itu tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak pula bisa mendatangkan manfaat tanpa pertolongan Allah. Di ladang juga begitu. Kita mencangkul, kita menanam, tetapi hati kita harapannya kepada Allah. Ya Allah, datangkan kebaikan ini di dalam sawah saya. Kalau Allah tidak datangkan kebaikan, nggak akan datang kebaikan. Kita di rumah, hatinya kepada Allah, jangan kepada anak dan istri, hatinya kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak istri saya menggembirakan saya. Yang menggembirakan itu bukan anak istri. Kalau Allah menghendaki anak istri menggembirakan, kalau Allah menghendaki anak istri menyusahkan, maka kita ke rumah hatinya kepada Allah. Ketemu orang hatinya kepada Allah, maka ketemu orang, assalamualaikum, semoga kamu diselamatkan oleh Allah. Waalaikumsalam. Kalau kita ini doa semoga kamu diselamatkan oleh Allah, maka malaikat doa semoga kamu selamat juga. Akhirnya kedua-duanya selamat. Tidak berantem, tidak bertengkar.
Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Malaikat berdoa, semoga kamu begitu juga. Yang mendengar, waalaikumsalam, semoga kamu juga selamat. Maka malaikat berdoa, kamu juga semoga selamat. Jadi ketemu orang hatinya kepada Allah. Orang itu bisa saja menyusahkan kita, bisa juga menggembirakan kita. Maka ketemu orang, assalamualaikum, doa, hatinya kepada Allah. Begitu semalakan Allah orang beriman tuh. Di mana-mana doa aja, mau makan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah kami di dalam rizki kami. Berkatilah, datangkanlah kebaikan di dalam rizki ini. Harapannya bukan kepada makanan, ini makanan sehat, non kolesterol, sehat. Memang makanan sehat, tapi makanan barokah apa tidak? Walaupun makanan sehat, kalau nggak barokah nanti dimakan tidak mendatangkan kebaikan. Dimakan setiap dengar bayan ngantuk. Ingin maksiat aja setelah makan itu. Yang namanya makanan tidak barokah. Maka kalau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah makan ini. Mau minum, ya Allah, berkatilah minuman ini. Jadi makan hatinya kepada Allah. Dalam dakwah pun begitu. Dakwah kepada orang, mengajak orang, tapi hatinya kepada Allah. Ya Allah, turunkan hidayat. Ya Allah, turunkan hidayat. Karena walaupun kita bicara, kalau Allah tidak memberkati pembicaraan kita, juga tidak akan mendatangkan kebaikan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke Yaman. Beliau cuman bicara 2 menit. Hai orang-orang Yaman, saya datang ke sini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kamu semua untuk masuk Islam. Cuman begitu dok. Tapi satu kalimat ini kesannya luar biasa. Berbondong-bondong orang Yaman masuk Islam. Namanya ini perkataan yang barokah. Kita bicara hatinya kepada Allah. Kita diem pun hatinya kepada Allah. Diem itu doa kepada Allah. Kalau bicara itu doa agar Allah berkati pembicaraan kita. Mau tidur pun doa, bangun tidur pun doa. Sampai masuk WC pun ada doanya, keluar WC ada doanya. Di orang iman ini di mana saja dia berada doa. Karena di mana saja dia berada, dia perlu dengan pertolongan Allah. Dia berhajat dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong, hancur kita di mana saja. Di lautan kena badai, mampus kalau nggak ditolong oleh Allah. Di daratan kena tsunami, mampus kalau kita nggak ditolong oleh Allah. Ke gunung, gunungnya meletus, mampus kita nggak ditolong oleh Allah. Tidur di rumah pun, di atas kasur kita, kalau nggak ditolong oleh Allah, tahu-tahu masuk angin, melembung, mati juga. Pokoknya kalau nggak ditolong oleh Allah, di mana aja nggak akan selamat. Raja Persia, kerajaannya separuh dunia,
Oh, pasukannya ini jutaan pasukannya itu. Istrinya 5.000. Istrinya itu 5.000. Ini kalau absennya nggak kuat hilang. Gimana jadi kawal? Minimal 1.000 orang pengawalnya. Tapi Allah tidak tolong. Tahu-tahu dia di kamar bersama anaknya, anaknya marah, dibunuh sama anaknya sendiri. Jadi kalau tidak ditolong oleh Allah, walaupun punya pasukan, punya tentara, punya kerajaan, ya nggak akan selamat. Kalau selamat di dunia, masuk neraka lagi. Pokoknya kita ini perlu pertolongan Allah setiap waktu, setiap saat. Maka di mana saja bicara keagungan Allah supaya nggak lupa. Kalau kita bicara mengenai makhluk saja, nanti lama-lama lupa. Kekuasaan Allah ada di mana-mana, tetapi Allah sendiri itu tidak bisa dilihat. Kekuasaannya bisa dilihat, tapi Allah sendiri tidak bisa dilihat. Maka kalau orang itu tidak bicara, mendengar, merenung, memikirkan perkara ini, lama-lama lupa. Kalau lupa duit, ya duitnya hilang, tapi masih bisa cari lagi. Lupa rumahnya, ini juga bahaya. Orang lupa rumahnya harus gimana pulang dia? Tapi lupa yang paling bahaya, lupa kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia menganggap ini tidak bahaya, padahal yang paling bahaya. Nah, orang itu lupa kepada Allah berarti lupa jalan menuju keselamatannya, lupa jalan menuju surga, lupa kepada Allah ini berarti lupa dari segala kebaikan. Maka kita senantiasa membiasakan diri bicara keagungan Allah. Insyaallah malaikat. Kedua kali senantiasa kita bicara mengenai kemuliaan Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT telah mengutus kepada kita sebaik-baiknya makhluknya, semulia-mulianya manusia, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul, yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, yang beliau ini punya jutaan keistimewaan. Semuanya nabi itu istimewa, zahirnya, batinnya. Kulitnya pun istimewa, bulunya pun istimewa, matanya pun istimewa, telinganya pun istimewa, rambutnya pun istimewa. Itu di Mesir, kan, di Masjid Husain itu setiap 10 Muharram diadakan peringatan 10 Muharram, dikeluarkan itu dari museum masjid itu rambutnya Rasulullah. Rambut itu sudah 1400 tahun lebih, tapi masih utuh aja. Kalau rambutnya orang lain baru beberapa puluh tahun sudah lapuk, hancur. Rambutnya Rasulullah ini 1400 tahun lebih tidak lapuk. Segalanya istimewa, keringatnya pun wangi melebihi kasturi. Kita bicarakan keistimewaan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu jalan, pohon-pohon pun menunduk hormat, binatang-binatang pun diam hormat, batu-batu pun mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah.
Bagaimana kemuliaan Nabi? Satu hari di Madinah itu ada onta. Onta itu ngamuk, marah onta itu. Siapa yang dekat tendang, siapa yang dekat tendang. Nggak ada orang yang mau berani mendekat, karena ontanya gede banget. Maka Rasulullah datang. Para sahabat menahan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini onta ini gawat, ini siapa mendekat ditendang. Udah, biarin aja. Begitu onta tadi melihat Rasulullah, langsung tenang, tunduk, sujud kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, semua di alam semesta ini kenal dengan saya kok, kecuali orang kafir dari golongan jin dan manusia saja yang tidak kenal. Binatang-binatang kenal saya, semua kenal. Akhirnya para sahabat ini pada sujud pada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Kalau unta sih nggak apa-apa, unta itu nggak ada dosanya. Kalau manusia tidak boleh sujud pada manusia, sujud hanya kepada Allah. Ini kemuliaan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabat yang sujud itu, kamu musyrik, tidak begitu. Tidak kayak orang salafi apa-apa musyrik, tidak. Jangan gitu toh, bukan musyrik, tidak. Jangan. Sujud itu kepada Allah saja, bukan musyrik. Jangan mudah-mudah mengatakan musyrik. Insyaallah kan? Mereka itu niatnya menghormati Nabi, bukan menyembah Nabi. Kalau sujud dengan niat menyembah ya jadi musyrik. Kalau sujud itu niatnya menghormati, tidak. Tapi untuk umat ini dilarang. Kalau malaikat suruh sujud pada Nabi Adam, kok boleh sujud? Ya memang Allah yang nyuruh, ya boleh aja. Kalau umat ini tidak boleh sujud kepada makhluk walaupun Nabi. Kita bicara kemuliaan Nabi, timbul kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada sunnah Nabi, kecintaan kepada umat Nabi, kecintaan kepada sahabat-sahabat Nabi, kecintaan kepada pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama. Kita harus hormati mereka, insyaallah mereka, apalagi imam-imamnya para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, imamnya para ulama. Kalau orang tidak menghormati mereka ini, ya berarti tidak punya adab. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, zaman sekarang ini orang merasa pintar, semua jadi imam. Tidak, semalaikan. Para imam-imam itu orang yang begitu sangat istimewa. Belum lahir saja Allah sudah kasih wahyu bersama Rasulullah SAW akan kelahiran imam-imam itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi itu bercerita mengenai akan lahirnya Imam Syafi'i, itu sudah cerita. Orang tidak menghormati Imam Syafi'i itu ya tidak benar, jauh dari agama. Insyaallah malaikat. Akhirnya nggak mau menghormati imam-imam, jadinya semua jadi imam, termasuk Imam Samudro. Imam kok Imam Samudro itu apa itu? Jadi semalaikan Allah Ta'ala mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi, mencintai sahabat Nabi, mencintai pewaris-pewaris Nabi, mencintai ilmunya Nabi. Ilmunya orang-orang barat dipelajari hari-hari di sekolahan-sekolahan.
ilmunya Rasulullah malah nggak dipelajari. Rugi apa tidak malaikat? Ilmu untuk membangun dunia dipelajari, ilmu untuk membangun di akhirat nggak dipelajari. Ilmu untuk mengenal manusia, mengenal makhluk dipelajari, ilmu untuk mengenal Allah nggak dipelajari. Yang kecil-kecil, bakteri-bakteri, virus dipelajari. Yang maha besar Allah SWT malah nggak dipikir. Ini adalah kerugian manusia modern. Perasaannya pintar, sebetulnya goblok. Perasaannya maju, sebetulnya mundur. Kalau orang itu mikir dunia aja itu orang mundur, orang ketinggalan zaman. Kalau orang mikir akhirat baru itu orang pinter. Ya dunia saja walaupun profesor, doktor tidak pinter. Mulai mikir akhirat walaupun buta huruf itu pinter. Seorang bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling pandai ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, orang yang paling pandai adalah orang yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling sangat persiapannya untuk kematian itu. Ini orang yang paling pandai kan? Orang yang paling banyak ingat kematian dan paling sangat persiapannya untuk kematian. Kita ini satu detik ini kan, kalau untuk amal akhirat ini bisa jadi istana-istana di surga. Nah, kok nggak mikir itu, malah mikir dunia aja. Tambah banyak mikir dunia, tambah goblok orang itu. Tambah mikir akhirat, tambah pinter. Tapi mikir dok tidak persiapan, ini juga kurang pinter mas ya. Pinternya masih 50%. Kalau sudah mikir terus persiapan ini 100%. Persiapannya apa? 4 bulan. Insyaallah kan. Yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari silakan berdiri belakang. Taqabbalallah.